Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya semuanya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Tetap selalu jaga dan terapkan prokes 5M ya. Jangan lupa. Dan hari ini kita belajarnya dalam bentuk video dulu ya. Karena pada hari Jumat ini, insya Allah saya akan melakukan vaksin kedua. Jadi tidak bisa ngajar secara langsung. Jadi ini ulun kirimkan saja dalam bentuk video. Semoga bisa ditonton sampai habis. Oke, baik. Materi hari ini yaitu selanjutnya tentang satu jarak dalam dimensi 3. Nah, di sini kita sebelumnya sudah membahas tentang kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Sekarang kita akan belajar tentang jarak titik, garis, dan bidang dalam ruang. Nah, di sini ada sebuah ilustrasi di mana ada sebuah cerita yaitu Nabila bersepeda dari sekolah menuju ke arah timur. Jadi Nabila ini bersepeda dari sekolah menuju rumahnya ya. Nabila bersepeda dari sekolah menuju rumahnya nih. Nah, di sini Nabila itu berjalan sejauh ke arah timur sejauh 500 meter. Kemudian ia berbelok ke selatan sejauh 700 meter. Kemudian lagi ia berbelok lagi ke arah barat sejauh 500 meter sampai dia ke rumahnya. Nah, di sini terdapat dua pembahasan. Yang pertama yaitu tentang panjang lintasan. Berapakah panjang lintasan yang ditempuh oleh Nabila seluruhnya? Nah, maka panjang lintasan yang dimaksud yaitu adalah yang angkanya, yang telah dilaluinya. 500, 700, 500. Kita tambahkan semuanya maka totalnya menjadi 1700 meter. Itu yang ditempuhnya atau panjang lintasannya. Sedangkan jarak antara rumah Nabila dengan sekolah, nah jika ditanya jarak, maka jaraknya itu hanyalah 700 meter nih, yang garis titik-titik ini. Dari sekolah ke rumah Nabila ini. Nah, jadi definisi jarak itu sendiri adalah lintasan terpendek dari dua objek yang berbeda. Nah, objek ini nanti macam-macam bentuknya, ada yang titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang, dan seterusnya. Tapi ingat, semuanya itu adalah jarak atau lintasan yang terpendek. Jarak itu lintasan terpendek. Nah, jadi dari sekolah ke rumah Nabila itu cuma 700 meter. Oke. Lanjut lagi. Nah, di sini ada proyeksi titik ke garis. Titik C ke titik C aksen. Dan di sini ada garis AB. Ini merupakan ilustrasi, jadi seperti ini. Jika ada sebuah garis, kemudian ada titik C di sini kan misalnya. Nah, jika kita sintari dari atas atau kita berikan sumber cahaya dari atas, maka dia akan muncul sebuah bayangan ke bawah di sini. Nah, jika muncul bayangan, nah di sini yang disebut dengan C aksen, yaitu bayangannya. Bayangan C aksen. Nah, C itu merupakan titik yang diproyeksikan, dan hasil proyeksi atau bayangan C itu adalah C aksen pada AB. Nah, ini. Nah, kita bisa katakan bahwa C ke C aksen ini merupakan jarak. Lanjut lagi, di sini kan ada proyeksi titik ke bidang, hampir sama dari titik C ke titik C aksen. Bayangannya di bawah sini. Nah, tapi di bawah sini adalah merupakan bidang U. Lanjut lagi, di sini proyeksi garis ke garis. Nah, ada garis CD, sini. Ini garis. Nah, kalau garis CD itu dia akan menimbulkan bayangan juga tuh. Nah, sedangkan garis CD ini kan miring, tapi bayangan di bawahnya itu lurus. Aksen itu. Nah, karena konsepnya sama seperti bayangan gitu, Mau kayak apapun bentuknya, karena apapun yang akan terkena cahaya nanti jadinya seperti itulah bayangannya. Seandainya dia lurus, seperti ini kan misalnya dia lurus gitu. CD-nya itu lurus, maka bayangan yang ada di bawahnya itu malah akan berbentuk titik gitu. Nah, jadi perhatikan nantinya proyeksinya bayangannya seperti apa, dan juga bentuk objek yang terkena yang diproyeksikan gitu. Kayak ini CD-nya miring, tapi di aksennya itu tetap lurus. Kenapa? Karena garisnya lurus. Seandainya dia miring juga, maka dia akan miring juga gitu. Nah, lanjut lagi di sini.
Nah, di sini proyeksi titik ke bidang, di sini proyeksi garis ke bidang hampir sama tadi garis CD ke C aksen D aksen. Nah ini garisnya. Bayangannya sama tadi seperti miring juga. Meskipun dia miring di sini, bayangannya tetap lurus. Gitu. Karena dia mengikuti bidangnya. Seperti itu. Lanjut lagi, nah di sini bidang dengan bidang, proyeksi bidang ke bidang, bidang V, nah itu bayangannya jadi bidang V aksen, bidang U. Sama juga ini bidang V-nya itu miring, gitu seperti ini, itu miring. Nah, bayangannya nanti di bawah sini lurus juga V aksennya. Nah itu. Lanjut lagi. Nah di sini sudah termasuk ada rumus di sini. Nah, ini jarak antara dua titik. Ingat di sini jarak antara dua titik adalah panjang garis hubung terpendek. Nah ya. Jadi definisinya kalau jarak itu lintasan terpendek, panjang garis terpendek dari kedua titik itu. Nah nanti ini, nah kalau ini kan kedua titik. Makanya tadi saya sebutkan dua objek. Kenapa? Nanti objek itu berbeda-beda. Ada yang titik dengan garis, ini titik dengan titik dengan garis, titik dengan bidang, dan seterusnya. Contohnya di sini dulu jarak antara dua titik. Misalkan titik A dan titik B terletak pada bidang koordinat berdimensi 3, di mana koordinat titik A adalah A1, A2, A3, dan koordinat titik B adalah B1, B2, B3. Nah, ini merupakan lanjutan dari koordinat Cartesius yang kita ketahui bahwasanya X dan Y, kan? Kalau itu kan untuk dua dimensi saja, sedangkan ini untuk tiga dimensi yaitu X, Y, Z. X, Y, Z. A1, A2, A3, B1, B2, B3. Nah, maka jarak antara titik A dan titik B itu dapat ditentukan dengan rumus panjang seperti ini. Garis AB itu sama dengan akar dari A1 dikurang B1 kuadrat ditambah A2 kurang B2 kuadrat ditambah A3 dikurang B3 kuadrat. Jadi diakarkan. Nah, ingat ini harus sesuai ya, nih A1 dengan B1, A2 dengan B2, A3 dengan B3. Nah, harus disesuaikan nanti ya. Nah, ini contoh soalnya seperti ini misalnya. Tentukan jarak antara titik A 8,5,4 dan titik B di koordinat 5,9,4. Hasilnya seperti ini. Nih, jarak antara titik A itu 854 dan titik B 594. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya tadi. 8 dikurang 5 itu sama dengan 3. 3 dikuadratkan sama dengan 9. 5 dikurang 9 itu sama dengan negatif 4. Negatif 4 sama dikuadratkan sama dengan 16. 4 dikurang 4 sama dengan 0. Tetap dikuadratkan tetap 0. Nah, tadi kan 3 dikuadratkan jadi 9. Di sini 4 dikuadratkan jadi 16. 4 tambah 9, 9 tambah 14 sama 9 tambah 16 itu sama dengan 25. Maka akar dari 25 yaitu 5. Nanti boleh terbalik, misalnya kita maunya 5 dikurang 8, 9 dikurang 5, atau 4 dikurang 4 gitu. Hasilnya tetap sama, nanti tetap sama. Nanti bedanya namanya. Kalau ini kan titik A, B, berarti itu dari titik A menuju ke titik B. Kalau tadi kan misalnya 5 dikurang 8 tadi, nah itu dari titik B ke titik A. Jadi nanti ruas garis BA. Tapi sama aja nanti hasilnya, panjangnya tetap yaitu sama dengan 5. Nah, lanjut lagi. Nah, di sini ada rumus, ada soal, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Titik T merupakan titik potong diagonal bidang alas ABCD. Tentukan jarak antara titik E dan titik T. Gunakan rumus Pitagoras. Nah, nih. Kita akan selalu nanti memakai rumus Pitagoras ini. Titik T merupakan perpotongan dari AC dan BD. Potong diagonal. Kita mau mencari panjang ET. Sini. Nah, cara menjawabnya seperti apa? Nah, mohon ini tidak kelihatan. Di sini kubus ABCDFG itu panjangnya rusuknya 6. Kemudian titik T merupakan titik potong diagonal. Sini. Nah, untuk mencari ET, titik antara titik E dan titik T ini kan panjangnya, maka kita harus mencari AT dulu. AT. Cara mencari AT itu kita menggunakan rumus Pitagoras dulu. Kita cari AC-nya dulu. AC menggunakan kuadrat, menggunakan rumus Pitagoras kan di sini. AB kan tadi 6 karena panjang rusuk, BC juga 6 cm. Maka AC itu diagonal sisi, jawabannya itu adalah 6 akar 2.
bisa secara langsung seperti itu. Bisa juga nanti dihitung dengan rumus Pitagoras lah, pasti hasilnya 6 akar 2. Itu berlaku untuk yang punya sama sisinya. Jadi misalnya sisinya 8, maka pasti diagonal sisinya adalah 8 akar 2 atau sisi miringnya. Kemudian misalnya 9 dengan 9, maka jadinya 9 akar 2. Nah, kalau di sini kan AB itu 6 cm, BC sama dengan 6 cm. Maka AC, yaitu diagonal sisinya atau sisi miringnya, pasti 6 akar 2. 6 akar 2. Nah, itu. Apakah stop sampai sana? Belum. Karena AT, kita perlu mencari AT saja, bukan AC. Nah, kebetulan AT itu merupakan setengah dari AC. Karena kan ini tepat di tengah. T ini. Tepat di tengah. Nah, jadi, karena kita sudah tahu AC-nya itu 6 akar 2, berarti untuk mencari AT itu sama dengan kita bagi 2 atau kita kalikan dengan setengah. Setengah kali 6 akar 2 itu sama dengan 3 akar 2. Nah, kita dapatkan AT itu 3 akar 2. AT 3 akar 2. Sudah cukup sampai sana? Belum. Masih ada lagi lanjutannya, yaitu AE. Kita mencari ET-nya lagi. Nah, baru kita bisa mencari ET-nya. AE itu kan sama dengan rusuk, berarti sama dengan 6 cm. AE-nya itu rusuk 6 cm. Sedangkan AT kan tadi baru kita cari, yaitu 3 akar 2. Sehingga ET itu sama dengan rumusnya. Nah, di sini karena kita sudah tahu AT dan AE-nya, maka tinggal kita gunakan lagi rumus Pitagoras untuk mencari AT. Jadi AT itu sama dengan akar dari AT kuadrat ditambah AE kuadrat. AT-nya tadi baru kita dapatkan 3 akar 2 kuadratkan, kemudian untuk AE itu sama dengan rusuk, yaitu 6 cm. Sehingga 3 akar 2 dikuadratkan ditambah 6 pangkat dikuadratkan. 3 akar 2 itu cara mengkuadratkannya seperti ini. 3 dikali 3, kemudian akar 2 dikali akar 2. Jadi 3 kali 3 kan 9. Akar 2 dikali akar 2 itu sama dengan 2. 9 dikali 2 sama dengan 18. 18. Ditambah 36. 18 ditambah 36. Sehingga ketika kita jumlahkan hasilnya yaitu akar 54. Nah, 54 ini sama dengan 9 dikali 6. 54 itu sama dengan 9 kali 6. Nah, 9 kali 6, 9-nya bisa kita keluarkan. Kan karena tadi kan akar dari 9 kali 6. Sehingga 9 keluar jadi 3, 6-nya tidak bisa dikecilkan, maka jadi tetap 6. Jadi 9, 3-nya keluar jadi 3 akar 6. Nah, seperti itu hasilnya nanti. Oke, semoga bisa dipahami. Mohon maaf sebelumnya, hanya bisa mengirimkan bentuk video. Semoga nanti bisa dipelajari lagi untuk lebih lanjut. Materinya sudah ada kan, jadi bisa dipelajari lebih lanjut lagi. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.